Halo semuanya, balik lagi di YouTube aku. Untuk kali ini aku cuma mau bahas satu fakta terkait friendship. Aku tuh cuma pengen share terkait pertemanan di masa adulting, di masa-masa fase dewasa. Itu rasanya punya banyak banget teman, punya banyak banget kenalan, punya banyak banget orang yang aku kenal. Terus juga gak sulit buat aku untuk kenalan dan punya teman baru, karena dari pribadi aku sendiri aku seneng explore tempat, aku seneng explore karakter orang, aku juga seneng punya teman baru dari berbagai macam tempat. Terus juga aku kalau misalnya ikut les atau ikut volunteer, ikut organisasi, aku lebih cari temen yang dia itu asalnya beda dari aku, terus punya karakter dan kepribadian yang unik gitu. Jadi aku lebih seneng temen yang beda dari aku. Tapi ketika aku lagi mau kegiatan atau ngapain gitu terus ngajak temen tuh kadang-kadang suka bingung, temen tuh yang mana ya, sebenarnya temen aku tuh yang mana sih gitu. Kayak saking banyaknya temen, kamu jadi bingung mau klikin temennya sama yang mana. Karena dari saat ini juga aku merasa temen aku yang benar-benar bestie dan temen tuh cuman sedikit, bahkan bisa kehitung jari di perkuliahan. Gak semua orang yang ada di perkuliahan ini bisa jadi teman baik kita. Gak semua orang yang kita kenal bisa jadi support system kita. Karena aku rasa kadang-kadang ketika kita lihat dia tuh support kita banget, ngedukung banget kita terkait apa yang kita lakukan, tapi di satu sisi juga kita ngeliat kayak oh dia tuh ternyata pengen kita, at the same time pengen kita jatuh juga gitu. Sebenarnya ini negative thinking aja sih, cuman adalah fase-fase dimana hati-hati sama orang lain. Baik sih, tapi apakah memang baik? Terus support sih, tapi apakah memang support gitu. Jadi nggak yang apa yang lo lihat ke teman-teman lo baik dan ke teman-teman lo support, belum tentu itu yang sebenarnya. Jadi gue rasa semua orang di sini juga punya fase hati-hatinya sama orang lain, karena bangun relationship sama orang-orang di sekitar kita juga harus hati-hati, harus ada boundaries yang gak boleh kita lewatin. Jangan sampai karena kita dekat sama semua orang dan kita tuh gak bisa bedain mana yang support kita, mana yang pengen jatuhin kita jadi kehilangan diri kita sendiri. Jadi kayak gak bisa untuk menolak. Terus juga banyak hal dari diri kita yang harusnya gak orang lain bisa masukin, tapi malah orang lain bisa tahu. Jadi masa-masa dewasa tuh kalau dari aku sendiri bener-bener yang perhatikan teman dekat, perhatikan teman bergaul, perhatikan teman yang kita ajak ketemu tiap saat, perhatikan teman yang kita ajak ngobrol tiap jam, menit, detik. Karena bisa jadi kepribadian mereka, orang-orang yang kita temuin itu nempel di kepribadian kita. Kalau dari aku prefernya mengelilingi diri aku sama teman-teman yang pertama dia itu jaga sholat 5 waktu itu bukan jadi hal sulit buat dia lakukan, tapi memang itu adalah kesehariannya dan kewajiban. Terus yang kedua, aku mengelilingi diri aku dengan teman-teman yang dia menutup auratnya tuh sesuai syariat dan standar, selalu buka kerudung. Misalnya dia di kuliah pakai kerudung, di luar nggak pakai kerudung. Nah aku tuh pengennya emang ngelilinginya diri aku dengan orang yang dia itu udah tahu gitu aurat dia. Untuk pakai kerudung dan gak pakai kerudung itu emang udah kewajiban, karena di kuliahan kamu bakal banyak ketemu orang-orang yang tadi kuliah pakai kerudung, kalau di luar enggak, kuliah pakai kerudung tapi di luar bukaan gitu pakaiannya. Jadi aku mau ngelilingi diri aku dengan teman-teman yang menutup aurat secara kafah gitu, sempurna. Gak cuman kuliah doang, tapi ya semua kegiatan dia pakai kerudung dengan baik dan benar. Terus aku mengelilingi diri aku dengan orang yang gak ngomong kotor, karena diri aku udah gak ngomong kotor itu dari SMA. Waktu SMP bawa temen suka ngomong kasar kayak, tapi karena udah kebiasaan di SMP akhir menuju SMA itu udah gak pernah ngomong kotor lagi. Jadi ketika kuliah ketemu sama temen yang apa-apa anjir, apa-apa monyet, apa-apa goblok kayak gitu, astagfirullahaladzim, itu tuh aku kayak menghindari banget. Kayak kalau bisa gak usah ketemu, kalau bisa gak usah ngobrol, kalau bisa gak usah discuss bareng. Jadi aku menghindari teman-teman yang ngomongnya kasar dan kotor. Yang keempat, aku mengelilingi diri aku dengan orang-orang yang gak pacaran. Teman-teman di ada
aku itu aku merasa safe banget, safe place aku banget, kayak zona ternyaman aku gitu ketika aku ketemu sama mereka. Ada poin 4 tadi, ada poin 4 ini. Pertama, dia jaga sholat. Kedua, mereka menutup aurat secara kafah. Ketiga, mereka nggak ngomong kotor. Keempat, mereka nggak pacaran. Jadi ketika kita ketemu, yang dibahas tuh bukan cowok, bukan tangan kita, bukan relationship yang kita bangun sama laki-laki, tapi yang kita omongin adalah progres dari diri kita sendiri. Kemarin aku habis ikut lomba kayak gini progres. Kemarin aku habis pengabdian bareng dosen, ketemu sama orang yang mirip kamu. Kita tuh ketika ketemu benar-benar yang ceritain apa aja yang udah kita lakukan, kayak daily update, daily life update kehidupan, sama ceritain apa yang mau kita gapai di beberapa bulan ke depan. Jadi benar-benar yang aku ngerasa nyaman aja gitu setiap ketemu sama teman-temanku yang itu. Nah, kalau bisa saran dari aku, temukan dulu core value diri kamu. Misalnya kamu orang yang kayak gimana, yang nggak bisa menerabas apa prinsip apa gitu. Terus temukan temen yang sama prinsipnya kayak kamu. Dari diri aku pribadi, prinsip yang aku bangun adalah nggak berhalwat, bukan nggak berhalwat sih, kayak gak sentuhan sama laki-laki, gak ngomong kotor, terus tahu aurat yang kita harus tutup tuh yang mana, terus jaga sholat. Nah, prinsip aku tuh itu 4 hal itu yang diri aku nggak boleh lakuin, kayak nggak boleh melanggar. Terus aku harus punya teman-teman yang hampir sama visi misi hidupnya kayak aku, kayak hampir sama prinsip hidupnya sama aku. Akhirnya ketika ketemu sama teman-teman yang kayak gitu, aku jadi kayak punya tempat ternyaman gitu. Jadi ketika kita kumpul, ada waktu sholat datang, ya udah kita langsung bubar, kita sholat gitu. Terus nanti abis sholat kita kumpul lagi. Nggak harus malu, harus jaim, nggak harus gengsi, nggak harus gak enakan. Karena ada satu fase dimana aku masuk ke join organisasi gitu loh. Tapi ketika kita rapat dan bablas sampai azan itu tuh nggak yang langsung kita sholat dulu yuk gitu, enggak. Karena gak semua orang di kuliahan kayak gitu. Ternyata gak semua orang di kuliahan tuh bisa menjaga kayak keseharian, kayak sholat 5 waktunya tuh nggak bisa, nggak semuanya. Jadi semoga kalian menemukan teman-teman yang benar-benar sesuai dengan prinsip yang kalian jaga, dan lulus dari kuliah dan kampus yang kalian saat ini jalani, semoga masih sama dengan prinsip yang kalian pegang. Itu sih dari aku. Percaya banget kata Bu Siti, shout out sama Bu Siti, guru les aku di GO waktu itu. Kata beliau, dimanapun orang baik berada, dia akan diketemukan dengan orang baik lainnya. Dari aku cukup guys, semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight baru ke kalian. Sampai ketemu di hari Kamis minggu depan. Dadah.